Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan mempelajari hadis tentang niat. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan dengan cara jaga jarak, selalu cuci tangan, dan menggunakan masker. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran Al-Quran Hadis tentang niat. Niat ini sangat penting bagi kita. Apakah niat itu? Nah, niat ini merupakan amalan hati yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan oleh ayah ibu kalian itu tidak akan tahu. Yang tahu siapa? Hanya kalian dan Allah saja. Kemudian niat ini juga merupakan kebulatan hati untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, anak-anak ketika akan melakukan sesuatu harus diniati dengan baik. Dan dengan niat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu dengan gigih, tanpa terpengaruh dengan hal-hal lain. Kemudian niat juga mengarahkan tujuan seseorang. Apabila tujuannya belajar, maka dia akan gigih untuk selalu belajar. Dan niat ini lebih utama dari amalnya. Maka dari itu, anak-anak jika melakukan segala sesuatu, pastikan dengan niat yang baik. Apakah arti niat secara bahasa? Arti niat diambil dari kata al-qasdu yang artinya maksud atau iradah yang artinya keinginan. Jadi niat ini bisa diartikan dengan maksud yang terdapat di dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalian hari ini pasti sudah berniat untuk belajar. Maka dari itu, setelah kalian niati dengan mau belajar, maka kalian segera mempersiapkan diri untuk belajar. Dan mulai kalian menyiapkan buku-buku ataupun menyiapkan HP atau laptop yang akan digunakan sebagai media belajar untuk hari ini. Sedangkan menurut istilah, niat merupakan keinginan seseorang dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dengan perbuatan nyata apa yang diinginkan. Selanjutnya kita akan melafalkan hadis tentang niat. Nanti anak-anak juga menirukan di rumah ataupun setelah mendengarkan dan menyimak dari video, kalian nanti bisa melanjutkan dengan membaca dari buku paket ataupun dari buku modul. Baiklah, akan Ustazah lafalkan hadis tentang niat, kalian juga bisa langsung mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu diikuti niat. Wa innama liimri'im ma nawa. Dan setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'ati yatazawwajuha.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau karena seorang wanita yang ingin ia jadikan istri, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan karenanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itulah anak-anak lafal hadis tentang niat. Nanti kalian melafalkan kembali setelah menyimak video ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas tentang kandungan hadis tentang niat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maksud dari lafal ini adalah tidak ada amal perbuatan yang sempurna kecuali berdasarkan niat. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap melakukan sesuatu harus disertai dengan niat. Dan pastikan niat tersebut adalah niat yang baik. Yang kedua, wa innama liimri'im manawa. Menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang telah diniatkan. Dan yang terakhir, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimraati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jika seseorang berniat hijrah untuk mendapatkan urusan duniawi atau karena wanita yang akan dinikahi, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini muncul berkenaan dengan seseorang laki-laki yang pada waktu itu ingin mengikuti hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, tetapi dia ikut hijrah itu bukan karena mencari keutamaan hijrah, akan tetapi karena mengincar seseorang, yaitu seorang wanita, dalam hal ini Ummu Qais, ya, yang ingin dinikahinya. Karena pada waktu itu Ummu Qais juga ikut berhijrah ke Madinah. Dari penjelasan tadi, dapat kita ringkas sebagai berikut. Niat merupakan syarat diterima tidaknya suatu amal perbuatan. Kemudian, niat ini dilaksanakan ketika amal ibadah dimulai. Dan tempatnya ada di hati masing-masing. Ingat lagi, niat harus secara ikhlas karena Allah, dan hendaknya ini diterapkan pada semua amal soleh. Kemudian akan mendapatkan pahala, dan pahala ini tergantung pada niatnya. Jadi pastikan niat kita itu selalu yang baik. Fungsi niat ini dapat membedakan atau untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan pembiasaan, dan juga pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat ini merupakan juga bagian dari iman. Selanjutnya, ini Ustazah perkenalkan istilah dalam hadis tapi yang mendasar saja ya. Di antaranya sanad, matan, dan perawi. Jadi di dalam hadis itu ada sanad, ada matan, ada perawi. Apa sanad, apa matan, atau perawi? Nah, ini sanad yaitu orang yang membawa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya ada beberapa orang. Dari ini disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada sahabatnya, dan seterusnya. Nah, kemudian matan. Kalau matan, ini berarti isi hadis atau
sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang terakhir, istilah dalam hadis ini adalah perawi. Perawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis, orang yang menulis hadis sehingga sampai kepada. Sebagai contoh, ini An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini istilahnya adalah sanad, orang yang membawa hadis. Dari siapa? Dari Umar ibnu Khattab. Kemudian matan hadis, mulai dari innamal a'malu binniyat sampai dengan yang bawah fahijratuhu ilallahi mahajaro ilaih. Ini disebut matan atau isi hadis. Dan terakhir adalah perawi. Di sini perawi hadis ini adalah Bukhari wa Muslim. Di sini disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham ya anak-anak? Semoga nanti kalian juga paham tentang istilah-istilah hadis yang masih sederhana ini. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, anak-anak, ini cukup sederhana. Selain kalian nanti menghafal, tapi untuk menghafal tidak usah diupload di KI 4. Yang diupload adalah kalian menulis hadis tentang niat beserta artinya di buku tulis. Kemudian nanti silahkan diupload tugas kalian di e-learning seperti biasa pada penilaian keterampilan KI 4. Jangan lupa ketika menulis tugas hari ini, bismillah, hari dan tanggal selalu ditulis. Supaya kami tahu kalian menuliskan itu pada tanggal berapa. Kemudian kalian juga harus ingat tulisan Arabnya harus rapi dan juga betul. Begitu ya, anak. Semoga kalian selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.